Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Wahida SPD dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Disimak ya penjelasan dari saya. Ada dua pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada materi kali ini. Yang pertama adalah pentingnya berita dan penyampaian berita. Yang kedua, penyuntingan berita. Apa yang perlu kalian ketahui terkait tentang pentingnya berita dan penyampaian berita? Dalam menyampaikan suatu berita, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat dalam penyampaian berita. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, membantu masyarakat bersifat terbuka. Yang ketiga, lebih meningkatkan kesadaran kepada publik. Yang keempat, membentuk opini publik. Terus, apa yang harus diperhatikan dalam penyampaian berita? Yang pertama, menentukan sumber berita. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba. Yang terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Kita lanjut poin kedua pada pembahasan kita kali ini, yaitu penyuntingan berita. Sebelumnya, kalian harus memahami apakah itu penyuntingan berita. Penyuntingan berita adalah kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah berita. Di sini intinya adalah bukan membuat sebuah berita baru, tetapi sebuah berita yang sudah jadi, tapi berita tersebut masih memiliki kekurangan sehingga perlu adanya perbaikan atau pengeditan. Apakah itu mengedit susunan letak atau penggunaan bahasa yang digunakan dalam berita tersebut. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa ada beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan berita. Yang pertama, kebenaran isi berita. Berita harus memuat fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Berita tersebut harus memuat pokok-pokok bahasan yang dikenal dengan adik Simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita. Struktur penyusunan berita di sini adalah berita tersebut memuat informasi dari yang paling penting, kemudian berlanjut ke informasi yang kurang penting. Ini sesuai dengan susunan berita, yaitu dimulai dari kepala berita, kemudian tubuh berita, dan terakhir adalah ekor berita. Yang keempat, penggunaan bahasa. Ini yang paling penting. Dalam penggunaan bahasa dalam sebuah berita, itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Apakah itu dalam ejaannya, atau dalam penggunaan tanda baca, atau dalam keefektifan kalimat yang digunakan. Oke, sekian dulu dari saya, Nur Wahida SPD, untuk materi kita kali ini. Semoga materi ini dapat kalian pahami dan memudahkan kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.